ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Alhamdulillah bersua kembali kita dalam kuliah komunikasi Islam. Hari ini kita akan membahas prinsip-prinsip ilmu komunikasi Islam, dan hari ini kita mulai insyaallah di prinsip ke-10 dari 14 prinsip ilmu komunikasi Islam. Prinsip yang ke-10 ini adalah prinsip 2 telinga 1 mulut. Prinsip 2 telinga 1 mulut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip ini diambil dari filosofis anggota wajah kita yang Allah ciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut. Tentunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar memenuhi aspek fungsi dan estetika saja. Tetapi sebenarnya ada isyarat yang harus ditangkap oleh kita semua. Apa sih maksudnya? Kok dikasih 2 telinga, dikasih 1 mulut, padahal kalau 1 saja telinga itu diberikan oleh Allah, berfungsi sudah bagus. Tentunya hal seperti itulah yang perlu untuk kita tangkap makna dan isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa makna dari situ. Dari situlah pakar komunikasi berikan kepada kita tentang kaidah ini, bahwa kalau kita ingin mendapatkan sebuah berita yang bagus, maka dia harus bersumber dari orang-orang yang lebih banyak mendengar dibandingkan banyak berbicaranya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, di dalam Al-Quran, ayat tentang pendengaran dan penglihatan, as-sama' wal basar, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 19 tempat dalam Al-Quran. 19 kali, dan 17 kali dari 19 itu pendengaran didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa pasti namanya pendengaran ini memiliki posisi yang lebih penting dan paling penting dibandingkan posisi yang lain daripada penglihatan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kedepankan, dan 17 kali dari 19 kali Allah Subhanahu wa taala kedepankan pendengaran daripada pendengaran. Pencinta ilmu komunikasi Islam, banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mendengar, dan supaya mendengar ini menjadi efektif seperti apa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, ya, umpamanya surah Al-An'am ayat 36. Allah berfirman, innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Yang bisa nanti berbuah kepada kepatuhan ternyata adalah orang-orang yang mau mendengar. Jadi buah kepatuhan itu adalah mendengar. Dia bisa merespon, kemudian dari mendengar itulah dia bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini informasi dari Al-Qur'an tentang bagaimana jin ketika mendengarkan Al-Qur'an diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana respon dari jin yang mendengarkan Al-Qur'an?
Surah Al-Ahqaf ayat 30. Di sana Allah berfirman, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Dan ingatlah, tentunya kalau Allah mengatakan wa'id, kita diminta untuk mengingat-ingat peristiwa masa lalu, peristiwa yang tidak boleh kita lupakan. Ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad serombongan jin yang mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu, mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Bayangkan, ini kisah tentang jin. Seolah-olah bukan sekedar informasi bahwa jin ada yang mukmin mendengarkan Al-Quran kembali kepada kaumnya. Tapi kalau kita mau refleksikan, kok manusia ada yang tidak lebih baik dibandingkan jin. Ada yang mendengar tapi tidak mendengar. Tapi ada sekelompok jin ketika dengar Al-Quran langsung dia mengatakan ansitu, diam kalian, dengarkan. Luar biasa. Ini adalah semacam refleksi untuk kita. Kalau jin saja ketika mendengarkan Al-Quran mereka diam untuk menyimak apa yang dibacakan, maka seharusnya manusia harus lebih daripada itu. Jadi ternyata ketika mereka diam, mereka paham apa yang dimaksudkan oleh bacaan tersebut yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pulang kepada kaumnya bisa memberikan peringatan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kita untuk apabila mendengar Al-Quran, kita diperintahkan untuk diam menyimak. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika kita dibacakan Al-Quran, diperintahkan untuk diam menyimak. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita memungsikan dua telinga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus banyak mendengar. Abu Darda pernah menyatakan, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulaini munsitin wa'in au mutakallimin alim. Tidak ada kebaikan dalam hidup ini kecuali buat salah satu dari dua orang. Munsitin wa'in, diam, orang yang diam mendengarkan dan memahami apa yang didengar. Au mutakallimin alim, atau menjadi pembicara yang punya ilmu. Jadi kalau kita mau jadi orang, kata Abu Darda dalam hal ini, ketika mau mendengar atau berbicara, jadi salah satu di antara dua orang. Yang pertama, munsitin wa'in, pendengar yang menyimak dengan baik dan memahami apa yang didengar. Yang kedua, mutakallimin alim, tapi alim kalau mau berbicara dengan ilmu. Jadi ini baru kita mendapatkan kebaikan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, agar kita menjadi pendengar yang baik, yang dengan mendengar yang baik ini akan mendapatkan banyak sekali hal, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya berikan kepada kita 7 kiat. 7 kiat bagaimana supaya kita menjadi pendengar yang baik, bisa memfungsikan dua telinga kita ini. 1, kata beliau, mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan pembicara. An yakuna musghiyan ila ma yaqulu al-qail. Hendaklah menjadi kita dengar dengan seksama apa yang dikatakan pembicara. Kita dengarkan dengan seksama. Yang kedua, menghadirkan hati, tidak sekedar telinga, tapi kita konekkan dengan hati. Beliau mengatakan hadirul qalbi,
menghadirkan hati saat mendengar. Yang ketiga, tidak banyak menoleh kanan dan kiri. Tidak banyak menoleh kanan dan kiri. Dalam bahasa beliau, qalilal iltifat ilal jawanib. Nah ini yang keempat, menjaga diri untuk tidak melihat wajah peserta yang lain, pendengar yang lain. Dengan berbagai macam tingkahnya tentunya. Jadi kita fokus kepada orang yang berbicara, tidak pecah konsentrasi kita dengan memperhatikan banyak orang kanan kiri yang ada di sekitar kita. Bahasa beliau, mutaharrizan anin nazar ila wujuhil mustami'in wa ma yadhhar alaihim min ahwalin wa awda'. Kemudian yang kelima, menjaga diri dari iseng terhadap orang lain. Ini kadang-kadang kebiasaannya. Ya, ada orang kalau lagi dengar yang berbicara, dia kirim surat lah, dia kirim gambar lah, kirim kepada orang lain, iseng begitu. Sehingga apa yang didengar tidak serius dia dengarkan, sibuk untuk mengganggu orang lain. Nah ini disebut oleh oleh beliau, musyaghilan bi nafsihi, mutahaffizan an harakatit tashwish, tashawwus ala ashabihi. Jadi kemudian yang keenam, berpenampilan tenang dan tidak kasak-kusuk. Tenang. Ini gambaran kita serius untuk mendengarkan. Ya, sakinuz zuhr. Ya, sakinuz zahir kata beliau. Dan yang ketujuh, menghindarkan diri dari suara mendehem atau menguap. Nah, ini juga isyarat ya. Begitu, atau menguap menggambarkan kita tidak terlalu peduli perhatian dengan mendengar, kita seolah-olah bosan, itu akan berpengaruh kepada orang yang seolah-olah kita tidak menghormati pembicara. Ini ada 7 hal supaya kita menjadi pendengar yang baik. Pencinta ilmu komunikasi Islam memfungsikan 2 telinga dalam komunikasi itu sangat-sangat penting. Dia memiliki power. Bahkan banyak kalangan mengatakan metode terbaik menundukkan orang lain dan jalan termudah untuk sampai kepada kebenaran adalah belajar mendengar yang baik. Ya, belajar mendengar yang baik. Itu power itu. Orang itu menjadi puas, senang, bahkan ya dia tunduk dengan sikap yang baik dari kita tersebut. Kemudian mendengarkan dengan seksama cerita orang. Kalau orang yang datang curhat umpamanya ke kita dengarkan, itu obat. Sebelum dikasih terapi, mereka kita dengarkan saja, itu sudah obat yang ampuh buat menenangkan hati mereka. Jadi memang luar biasa. Jadi kita kadang-kadang memang gak siap mendengar, lebih suka ngomong. Padahal isyaratnya Allah kasih 2 telinga supaya banyak mendengar. Kemudian mendengar dengan seksama adalah magnet yang menarik hati orang untuk menyukai kita. Dengan didengar, seseorang merasa diayomi, membuat kegundahan dan kesedihannya menjadi hilang. Nah ini, jadi kalau kita melihat bahwa mendengar ini bukan luar biasa, bukan sesuatu yang sederhana. Oleh sebab itu kita jadikan dia prinsip di dalam berkomunikasi. Kemudian juga mendengar yang baik dan menyimak secara seksama adalah rahasia sukses banyak orang dalam membangun komunikasi dan di dalam kerja-kerja mereka. Jadi apabila sukses menjadi pendengar yang baik, akan sukses dalam hidupnya dan istiqomah. Jadi ada semacam kaidah, kalau kita mampu menjadi pendengar yang baik dalam setiap bicaraan orang-orang yang berkualitas, insya Allah itu pertanda kita akan menjadi orang yang sukses dalam menjalani kehidupan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tapi dalam Al-Quran ada orang yang seolah-olah mendengar tapi Allah anggap tidak mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling darinya. Padahal kamu mendengar perintah-perintahnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan.
Jadi ada orang yang ya tidak secara hatinya itu dia tidak menghadirkan hati, sehingga orang yang seolah-olah mendengar dengan telinganya tapi menutup hati itu disamakan dengan orang yang tidak mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendengar tetapi menutup hati tidak akan membuahkan hasil. Pencinta ilmu komunikasi Islam, akibat kita tidak suka mendengar secara akurat, banyak hal yang terjadi. Bentuk mendengar tidak akurat itu diantaranya adalah tergesa-gesa, tidak serius mendengarkan, terlalu cepat merespon perkataan orang, kadang-kadang belum orang selesai berbicara dipotong. Nah, ini diantaranya. Biasanya ketika hal itu terjadi, kesalahpahamanlah yang akan banyak terjadi di lapangan. Dan kita menyaksikan di lapangan begitu banyak hubungan rusak antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, atasan dengan bawahan, suami istri, gara-gara tidak mau menjadi pendengar yang baik. Terakhir, kami menyatakan bahwa banyak mendengar sebelum berbicara menjadi salah satu langkah untuk menebar kenyamanan buat orang yang berbicara dengan kita, dan selanjutnya membuat aman pembicaraan kita karena sudah berdasarkan data yang sudah banyak. Jadi ini prinsip yang sangat mahal, harus kita pertahankan, harus kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.